Pemerintah DKI Jakarta sudah menginjak rem darurat menghentikan persebaran virus COVID-19 atau COVID-19. Bagaimana Kota Penyangga DKI Jakarta meresponnya? Benarkah tidak ada koordinasi yang jelas dan sudah tepatkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan tersebut? Kami akan membahasnya bersama Wali Kota Bogor Bima Arya dan epidemiolog Pandu Riono. Selamat sore Kang Bima, Pak Pandu. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Kang Bima terlebih dahulu. Kang Bima, menurut Anda di beberapa informasi yang kami terima, Anda mengatakan bahwa PSBB di Jakarta ini tidak jelas. PSBB total di Jakarta ini yang akan berlaku 14 September tidak jelas. Tidak jelasnya di dalam konteks apa, Kang Bima? Kemarin ketika Pak Gubernur melakukan rapat koordinasi dengan kami, pimpinan daerah di Bodebek, pertama beliau menjelaskan kondisi Jakarta yang darurat. Saya kira ini fenomena yang sama, di Bogor pun terjadi lonjakan, kita sangat bisa pahami itu. Dan kedua, Pak Gubernur menjelaskan akan menginjak rem lah, kira-kira begitu. Namun Pak Gubernur belum menjelaskan secara detail yang dimaksud PSBB secara total itu seperti apa dan apa saja yang perlu dikoordinasikan dengan Bodebek itu belum. Jadi hari itu kemarin Pak Gubernur hanya menyampaikan secara umum kondisi Jakarta dan meminta update dari kami kepada daerah di Bodebek tentang kondisi yang terjadi di masing-masing daerah serta saran dan pandangan kami terkait dengan rencana Jakarta itu. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, Pak Gubernur menyampaikan kepada kami bahwa beliau masih akan membicarakan itu besok hari Sabtu dengan pemerintah pusat begitu. Baru kemudian Senin membicarakan lagi kepada kami. Baik, jadi belum ada koordinasi terkait bagaimana transportasi komuter Jabodetabek, kemudian warga yang commute, belum ada ya, Kang Bima ya? Belum ada. Jadi bukan tidak jelas, tapi belum jelas, karena memang belum dipaparkan oleh Pak Gubernur. Baik. Oke, Anda juga menyebutkan bahwa PSBB total tak efektif dan konsekuensinya sangat besar. Bisa Anda jelaskan konsekuensi yang sangat besar ini dimaksud dari sisi apa, bahwa kita ketahui bersama bahwa kemanusiaan juga hal yang penting dalam urusan keselamatan dari corona ini? Ya begini, bahwa lonjakan positif corona mengkhawatirkan, iya. Bahwa kita harus melakukan langkah yang cepat dan tepat, iya. Bahwa ini darurat, iya. Tetapi apakah jalannya melalui PSBB total? Ya saya kira masih ada opsi-opsi lain. Kita harus hitung. Kita belajar dari pengalaman. Ketika pemberlakuan PSBB total, satu, memerlukan kesiapan personil yang luar biasa. Pol PP aja nggak cukup, harus dibantu oleh TNI dan Polri. Ya, yang kedua, pasti akan ada efeknya bagi ekonomi warga. Ya, selama ini kita mengantisipasi itu dengan memberikan bansos. Tetapi apakah kalau itu diperpanjang lagi, diberlakukan lagi, APBD kota siap, APBD provinsi siap, atau kementerian siap untuk mengatasi itu? Kan belum tentu. Nah, sementara hal-hal lain juga harus kita hitung begitu. Nah, karena itu dalam hitungan kami saat ini kita memaksimalkan konsep PSBMK ini lebih fokus kepada wilayah, pengetatan di wilayah, dan juga melibatkan warga dan komunitas untuk saling memantau protokol kesehatan. Jadi kata kuncinya adalah penguatan protokol kesehatan dengan melibatkan komunitas dan warga. Oke, kalau disebutkan bahwa belakangan ini lonjakan kasus terbesar itu adalah klaster perkantoran. Bagaimana Anda menjawab ini? Karena tidak sedikit juga warga Bogor yang bekerja di ibu kota. Hari ini nomor satu bukan klaster perkantoran, ya itu fenomena sekitar 1 atau 2 bulan lalu. Hari ini nomor satu adalah klaster keluarga atau transmisi lokal. Nah, karena itu yang kita awasi betul-betul adalah di tingkat mikro. Di tingkat RT, RW diawasi melalui RW siaga, unit pantau, dan unit lacak kita di situ. Perkantoran ada di posisi ketiga, kira-kira begitu. Tapi ini pun kita antisipasi dengan memberikan edaran untuk melarang aktivitas kantor yang sifatnya berisiko, seperti rapat, ya ini kita larang. Di balai kota udah nggak boleh lagi rapat-rapat yang lama dengan banyak orang, dibatasi. Semua dianjurkan online dan kalaupun bertemu 30 menit dan itu pun di luar, kira-kira begitu. Ya. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, menurut Anda rem darurat yang ditarik oleh Pemprov DKI Jakarta, tepatkah
Atau sudah siapkah kita kembali ke PSBB awal sementara investasi yang dilakukan oleh pengusaha untuk new normal itu sudah sangat besar? Siapkah kita kalau besok kita mati? Kan nggak siap. Jadi dalam menghadapi pandemi ini jangan bilang apakah kita siap atau tidak siap. Kita harus mengantisipasinya sejak 6 bulan yang lalu. Pemerintah pusat itu harus punya skenario, punya perencanaan, skenario A, skenario B, skenario B. Tapi sayangnya tidak ada. Dan semua diserahkan kepada panglima-panglima di daerah. Misalnya di Bogor Pak Wali Kota, di Jakarta Gubernur dengan wali kotanya semua, di Bekasi Wali Kota. Mereka yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya. Ini yang menjadi beban yang tidak mudah. Kenapa ketika Pak Gubernur, kita membantunya, itu sudah kita memprediksi bahwa di minggu-minggu ini akan terjadi peningkatan yang luar biasa, karena setelah terjadi pergerakan manusia selama 2 minggu berturut-turut waktu libur panjang, itu kasus merangkak naik dengan cepat. Ini kita sudah prediksi karena waktu itu kita memantaunya sejak mudik. Mudik itu kalau pergerakan manusianya berdasarkan masif seperti itu, maka akan terjadi peningkatan kasus. Jadi penularan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika mobilitas penduduk. Dan DKI dengan daerah penyangganya setiap hari itu mobilitas penduduknya luar biasa. Jadi betapa susahnya di DKI Jakarta, di Bekasi, di Bogor, di Tangerang untuk menurunkan angka penularan. Ini tidak mudah sama sekali karena mobilitas penduduknya setiap hari luar biasa. Apalagi dengan provinsi-provinsi lain. Jadi tidak mudah kalau hanya satu wilayah saja. Kompaknya harus dipertahankan, harus ada koordinasi. Jadi ini pun tidak mudah. Karena setiap wilayah punya administrasi beda, punya tanggung jawab yang beda, dan mungkin dengan konsensus-konsensus. Jadi untuk menghadapi pandemi ini, menurut saya memang tidak jelas dari awal apa yang harus dilakukan. Tetapi yang jelas adalah kita harus menurunkan penularan. Pertama, kita harus meningkatkan surveillance. Surveillance itu apa? Testing. Jadi peningkatan testing di Jakarta harus sama dasarnya dengan peningkatan testing di Bekasi, di Tangerang, di Bogor, di Depok. Ini harus sesuatu yang sifatnya harus kita lakukan bersama-sama. Kalau masih ada yang kurang, dibantu. Jadi bukan PSBB-nya yang dikoordinasi, respon pandeminya yang harus dikoordinasinya sejak dulu seharusnya. Dengan demikian maka penekanan-penekanan ini kita bisa menghindari menekan seperti terjadinya PSBB ini. Ini kan karena kita tidak melakukan koordinasi secara maksimal. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama, termasuk pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun masih menekan untuk negosiasi bentuk pembatasan sosial apa yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi tidak mudah menjadi pemimpin di daerah. Karena intervensi pemerintah pusatnya itu juga tidak jelas. Berangkatnya dari kesalahan di pemerintah pusat yang memang dari awal tidak jelas. Presiden sudah mengarahkan, prioritaskan untuk kesehatan. Tetapi rencana operasionalnya nggak ada, hanya sekedar himbauan. Jadi kemana saja itu menteri-menterinya yang bekerja? Nggak ada. Jadi mereka baru hari ini, baru kemarin ketika ada kejutan bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa, rumah sakit penuh, dan walaupun sudah disiapkan rumah sakit baru, lahan pemakaman menjadi harus dibuka lagi yang baru. Dan itu kita sudah predik 2 minggu yang lalu bahwa ini akan berat sekali dalam minggu-minggu pertama ini. Jadi tidak ada pilihan lain untuk sementara kita melakukan pembatasan sosial. Jadi pembatasan sosial yang kita kembalikan, pembatasan sosial itu kembalikan restriksi awal. Karena belum dicabut. Jangan dicabut pembatasan sosial, nanti biar dicabut oleh Presiden waktu mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Karena sulitnya menekan pandemi di dalam situasi di Jabodetabek ini di mana mobilitas penduduknya luar biasa. Baik Kang Bima, apa sih? Mudah. Baik saya ke Kang Bima, apa sih yang kesulitan yang akan dialami oleh pemerintah di Kota Bogor jika Pemprov DKI ini kembali memberlakukan PSBB tahap awal seperti di awal pandemi? Yang pertama tentu kita harus mengantisipasi warga Bogor yang kemudian terpapar secara ekonomi apabila tidak ada insentif misalnya dari pemerintah ya yang bekerja di Jakarta kemudian dirumahkan gitu. Yang kedua tentu kita harus mengantisipasi lonjakan warga Jakarta
yang mungkin akan berkunjung ke Bogor ketika tempat wisata, tempat hiburan, rumah makan atau restoran di Jakarta itu juga tutup semua. Sehingga protokol kesehatan di Bogor harus diperkuat gitu. Tetapi apapun yang diambil oleh Jakarta, tentu itu merupakan kewenangan Jakarta yang harus kita pahami. Yang penting adalah ada langkah-langkah antisipatif di Kota Bogor yang kita lakukan. Oke, kalau tadi disebutkan kekuatan rumah sakit di Jakarta itu sudah terukur, bahkan disebutkan akan over capacity jika ini terus berlanjut begitu. Bagaimana dengan di Bogor, Kang Bima? Ada persoalan tidak di sini atau sungguhnya sudah cukup kuat untuk mengantisipasi yang terburuk sekalipun? Ya, saat ini tingkat hunian rumah sakit di Bogor ini masih sekitar 60% ya. Jadi relatif masih terkendali, tetapi kami tetap siapkan tempat-tempat isolasi non fasilitas kesehatan ya. Kami kemarin baru menandatangani kesepakatan dengan BNN untuk memanfaatkan di Lido dan ada beberapa tempat yang kami siapkan. Tetapi kami sampaikan kepada Pak Gubernur DKI kemarin bahwa ada data menunjukkan mulai ada kasus-kasus positif yang dari Jakarta yang dirawat di Bogor. Nah, ini memerlukan kerjasama, sistem rujukan yang harus dikuatkan oleh Jakarta dan pemerintah Kota Bogor. Jadi ketika ada kasus positif ini mana yang dirujuk langsung ke Jakarta saja atau bisa dirawat di Bogor, ini harus disepakati. Jadi sistem rujukan ini nanti harus dikuatkan. Oke, Pak Pandu, apa komentar Anda soal fasilitas rumah sakit di Jakarta yang disebutkan sudah akan penuh dan juga disebutkan pergerakan manusia, bahkan pasien dari Jakarta sampai dirawat di Bogor? Ya, juga banyak pasien Bogor juga mungkin dirawat di Jakarta. Jadi kan ini kan karena suatu kesatuan wilayah. Ya, jadi mungkin ada warga Bogor yang lagi diisolasi di Wisma Atlet. Dan itu harus dikomunikasikan. Karena itulah penting koordinasi dalam merespon pandemi, bukan PSBB. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan. Surveillance, bisa ditemukan positif di Jakarta. Harus dilaporkan ke Bogor untuk dilakukan kontak tracing. Dan kontak tracing ini nanti kalau supaya kapasitas testingnya masih, kalau ada antrian di Bogor, dibantu oleh Jakarta misalnya. Dengan demikian juga dibantu oleh wilayah lain. Dengan demikian kalau kompak, saya yakin kita bisa menekan pandemi ini, tidak perlu lakukan SBB atau melakukan restriksi di masa-masa mendatang. Betapa tidak enaknya waktu kita melakukan restriksi. Itu kita pahami. Tapi kalau dalam kegawatan, kecemasan yang sudah semacam ini, kita lakukan untuk sementara, bukan untuk selamanya. Dan itu pun juga berbeda mungkin. Karena yang kedua ini kita membatasi restriksi-restriksi yang esensial saja, dan itu pun tidak semuanya. Usaha masih terjalan, tapi himpunan masyarakat, perkantoran itu dikurangi dan sebagainya. Pak Pandu, ada pola pikir masyarakat belakangan ini yang seringkali diperbincangkan, yaitu di tengah sulitnya ekonomi, mati karena corona atau mati karena kelaparan begitu. Menurut Anda bagaimana memastikan bahwa skenario terburuk ini tidak akan terjadi, bahwa ada jaminan garansi dari pemerintah terhadap pemikiran-pemikiran seperti ini tidak muncul di tengah masyarakat? Nah, itulah kesalahan kita selama ini, tidak kita mengajak masyarakat. Dan sebenarnya pembatasan sosial yang berskala besar itu saya juga tidak setuju. Yang setuju adalah pembatasan sosial berbasis komunitas. Jadi komunitas itu yang akan lebih berperan dalam mengendalikan atau merespon pandemi, dan kalau ada kesulitan warganya juga dibantu, karena solidaritas sosial masyarakat kita itu luar biasa. Jadi kalau kelaparan itu dibantu oleh tetangganya. Kalau masih belum masih kurang, dibantu oleh pemerintah. Jadi suasana solidaritas sosial di mana-mana itu harus dibangun mulai sekarang, karena pandemi ini kan panjang. Jadi janganlah memilih pembatasan sosial berskala besar yang nanti kita lakukan lagi. Baik, jadi itu dampaknya buruk. Tapi kalau berbasis komunitas, itu jauh lebih baik. Baik, saya kembali ke Kang Bima. Kang Bima, sebagai wilayah yang tidak bisa dipisahkan dengan Jakarta, di Bogor, Anda melihat kesalahan esensial apa sih yang dilakukan masyarakat Jakarta dalam masa transisi ini sehingga kapasitas bed jika bisa full di tanggal 17 September nanti jika rem darurat tidak ditarik? Ya, saya kira nggak khusus di Jakarta lah. Di seluruh Indonesia fenomenanya sama. Riset menunjukkan bahwa kepedulian warga terhadap COVID ini semakin menurun. Persepsi ancaman itu sangat rendah. Baru saja kami merampungkan riset dengan responden 21.000 warga Bogor. Di situ terlihat ya betapa sebagian besar warga Bogor menganggap bahwa dirinya jauh dari COVID-19.
dan kalaupun terkena akan sembuh dengan cepat. Ya, bahkan masih banyak yang meyakini teori konspirasi, kekuatan manusia, dan lain-lain. Ya, bagi kami ini adalah introspeksi dan evaluasi. Artinya apa? Kami kurang gigih untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Dinkes nggak bisa sendiri. Nah, makanya kami ke depan akan memperkuat edukasi ini dan tidak bisa warga disalahkan begitu saja. Pemerintah harus membangun kolaborasi dengan dokter-dokter, dengan tokoh agama. Ini penting. Tadi pagi kami rapat dengan Ketua ID, dengan MUI dan FKUB untuk merapatkan barisan agar sama-sama kita bergerak di edukasi. Ini penting. Jadi jangan sampai kita menindak warga, menutup toko, memberikan sanksi, tanpa kita memberikan edukasi dulu. PR-nya nggak kita kerjakan. Ya, sedangkan hak warga untuk mencari nafkah, ini kita cabut. Ya kan jangan sampai begitu. Ini kepedulian kita semua. Baik, terima kasih Kang Bima Arya dan Pak Pandu Riono telah bergabung bersama kami di iNews Sore.